Halo semua, kembali bersama Golden Boots. Oke guys, unboxing lagi, produk lokal lagi sesuai dengan judul. Kali ini adalah program kali ini adalah produknya dari Logan. Logan ini adalah merek lokal lagi guys, kepunyaan Indonesia ya kan. Gue happy sih, makin banyak produk yang beredar ya kan, produk lokalan yang beredar. Liga kita juga jalan, mudah-mudahan liganya jalan dengan baik ya kan. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Nusantara semua jalan dengan baik. Jadi ya membuka kesempatan banget ya kan untuk produk lokal biar bisa berbicara gitu ya. Semua ada porsinya masing-masing. Jadi buat lu nih pemain Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Nusantara, Liga Amatir, Liga Pro Direct, Liga antar kampung ya kan, yang resmi PSSI maupun yang nggak resmi, yang hobinya nonton review sebelum beli sepatu, wah lu boleh berbangga ya kan, boleh bahagia karena banyak banget pilihan sepatu yang sekarang beredar. Nah, produk ini sendiri gue jujur terus terang gue belum tahu banyak banget guys tentang produk ini. Nggak banyak lah pengetahuan gue ya kan, singkat aja. Jadi belum banyak lah pengetahuan gue, jadi gue berbekal dari Instagramnya aja, gue berbekal dari chatting dengan empunya ya kan, dengan ownernya, dan gue browse Instagram yang juga nanti akan gue taruh di kolom deskripsi seperti biasa. Kalau lo super penasaran ya lo bisa visit ke Instagramnya, lo bisa tanya-tanya ke adminnya juga. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi guys, ayo kita buka aja. Ini gede banget ya kotaknya. Seperti biasa, bagian ini akan gue cut guys. Oke guys, wow, jadi gua sepertinya mendapatkan kotak dengan dua stiker yang berbeda guys. Feeling gua sih ada dua sepatu ya, ada Logan Strike Pro Lea, calf leather dan sintetik, size 43, dan juga Logan Strike Elite Kangga, K-leather, size 43 juga. Makin penasaran gua, tapi ini kayaknya cepet guys. Wis, langsung kita buka aja. Ya, betul banget guys prediksi gua. Jadi gua dapat dua sepatu guys. Ini plastik pembungkus, ada silika gel, dan ada silika gelnya banyak banget. Aduh jatuh. Ya, yang jatuh tadi ada silika gelnya nggak? Oh nggak ada ya, silika gelnya ada dua, berarti pas. Wow. Oke, untuk unboxingnya gua jadiin satu aja lah ya. Untuk unboxingnya gua jadiin satu, tapi untuk review plus playtestnya tentu akan gua jadiin jadi dua video. Karena kalau gua jadiin satu aneh aja ya kan, karena ini dua jenis sepatu yang berbeda. Jadi kalau gue lihat dari Instagramnya Logan sendiri ya kan, ini gue yakin, ini gue tahu ini. Ini yang Strike Pro, ini yang Kangga ya kan, karena gue udah lihat sebelumnya. Oke guys, kita first impression dulu. Ini warnanya nerazzurri ya, agak-agak biru hitam. Jadi mana ya, gue mulai dari yang K-leather dulu lah. First impression gue untuk K-leather, nggak bau lem-leman ya. Sekarang ini orang udah pada pinter ya buat sepatu ya, udah nggak bau lem-leman lagi ya. Oke, kalau kita raba, ya ini memang lebih lembut guys ketimbang yang ini. Cukup ringan juga. Nanti kita bahas masalah berat ya. Seperti biasa di belakang, lidah terpisah, insole bisa dicopot, model punyanya brand lokal. Nice. Sekarang yang ini kita raba-raba. Yang ini, oh yang putihnya ini sintetik ya, kalau yang gue baca dari Instagramnya. Sedangkan yang hitamnya ini adalah bagian calf leathernya. Oke, gua akan mulai dulu untuk yang si Kangganya.
Jadi si Kangganya ini sendiri bandrolnya kalau nggak salah 400 ribuan ya, tapi tentu ada diskon. Lu boleh tanya langsung aja ke si Logan, ke akun Logannya sendiri atau ke Papi Gato ya, yang sering banget kasih edukasi tentang sepatu ya kan. Mantap lah Papi Gato. First impression gue untuk ini sih ya nggak banyak sih sebenarnya ya, karena kalau ngomongin K-Leather produk Indonesia juga banyak ya kan, yang lokalan, homemade gitu ya, yang juga menggunakan K-Leather gitu ya. Sudah cukup banyak gitu, dan tinggal perkara apa sih yang lu bisa unggulkan dari produk lu gitu kan, kerapihannya, durability-nya, terus sama nyamannya. Kalau nyaman sih gue rasa K-Leather ya, nggak usah ngomongin jauh-jauh produknya Jepang sana, produk lokal kita aja kalau K-Leather gua sih belum pernah nemu yang nggak nyaman gitu ya, belum pernah nemu gitu ya, semuanya pasti nyaman gitu. Jadi tinggal balik lagi ke ya apa namanya ya tadi yang gue bilang, faktor yang udah gue bilang, durability lu gimana, rapih nggak gitu, udah siap belum lu, karena kan rapih juga memegang peranan penting menurut gue ya, selain durability dan harga tentunya gitu ya. Dan menurut gua dengan harga yang ditawarkan dengan diskonnya tersebut cukup menarik gitu ya, masih cukup menarik untuk dicoba gitu. Dan ringannya sendiri guys, nanti kita timbang ya, tapi ini menurut gua cukup ringan. Gua dapet size 28 cm 43, dan secara shape oke, menurut gua ini cukup untuk kaki medium menuju wide ya, dan apalagi bahannya adalah kulit gitu ya. Cuman oke, gue komentar sedikit ya, selain model stitchingnya yang agak nggak umum sih sebenarnya gitu ya, nggak sering gue lihat model stitching begini, dia juga banyak kayak timpahan gitu ya. Gue nggak ngerti gitu ya, maksudnya hanya sekedar desain aja gitu ya, supaya lebih menarik dilihat. Ini tuh lebih menarik sih dilihat, nggak umum gitu ya kan. Tapi di sisi lain pertanyaan gue, apakah ini akan menambah berat lo gitu ya, berat sepatu lo? Apakah dengan mengurangi ini bisa berkurang 15 gram misalkan? 15 gram untuk sepatu bola, it's significant man. Tapi dengan apa yang lo lakukan, gue sih kayak wow, keren juga ya gitu ya, menarik juga ya. Dan desainnya bisa gue bilang simple ya, logonya walaupun ada dua, tapi di belakang kecil aja LO gitu ya, Logan. Menarik ya, secara desain menarik. Outsole yang lu pakai juga outsole yang dipakai oleh brand lokal kita yang udah cukup teruji ya gitu ya. Gue pernah pakai juga model outsole ini di lapangan Boyolali ya kalau nggak salah ya, waktu itu, dan itu cukup oke. Nggak licin, lapangannya juga baru hujan dan nggak licin gitu. Nah ini nanti akan gue uji coba di lapangan rumput juga guys. Weekend ini insya Allah gue akan main bareng kawan-kawan Nimo di lapangan rumput. Jadi let's see, sepatu ini selain desainnya yang menarik, beratnya yang cukup ringan, udah ditimbang tadi, dan outsole-nya yang sudah cukup teruji, apakah itu bisa jadi keunggulan sepatu ini? Nanti kita buktikan di video review dan playtest. Oke, sekarang kita ke Strike Pro. Nah, Strike Pro ini sendiri dibanderol dengan harga 350.000 dan tentu juga ada diskon. Lo silakan hubungin ke Logan yang udah gue taruh IG-nya di kolom deskripsi, dan juga ya kalau lo mau tanya-tanya lebih detail lo bisa ke akunnya Papi Gato ya kan. Secara desain gue bilang ini cukup menarik ya, cukup menarik. Lagi-lagi mungkin bisa jadi ciri khas lo nih Logan ya. Jadi ciri khas lo adalah kayak timpah-timpah gitu ya kan, jahitannya tuh kayak timpah, ini di atasnya ini di atasnya ini gitu ya. Jadi kayak lo ada kayak layer-layer gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin ini sih satu layer aja gitu ya. Dan ya gue mau mengomentari sedikit lagi tentang kerapihan. Menurut gue sih secara rapih ini rapi ya, ini rapi. Cuman ini kalau gue pegang ini agak lebih berat sedikit lah daripada ini ya. Tapi dua-duanya prediksi gue sih, dan ini ya terutama di atas 200 gram gitu ya, which is sepatu yang di label power sih it's okay lah ya, nggak masalah di atas 200 gram, karena yang lu cari adalah kefirman, ke apa ya, ke firman itu apa sih istilahnya? Bukan kenyamanan ya, kayak ya pas aja untuk syuting gitu ya. Jadi beratnya itu pas untuk lu syuting gitu. Sepatu terlalu ringan juga
kadang kalau lu pemain fun football ya lu nggak siap juga untuk syuting dengan sepatu ringan ya, bisa ke langit biasanya. Tapi kalau sepatu lu pas, ayunannya juga jadi kayak pas gitu ya. Kecuali lu pemain pro ya, pemain pro mah latihan ya kan, pagi sama sore latihan, siang nge-gym ya kan. Jadi ya pemain pro sih pakai sepatu apa aja, tendangannya most probably sih pasti lebih keren daripada tendangan pemain fun football ya kan. Latihan aja kagak pernah, datang-datang main, pemanasan aja lupa ya kan. Gimana mau tendangannya bagus. Adanya juga cedera kayak gua cedera. Oke, balik lagi ke sepatu ini guys. Sepatu ini sendiri cukup menarik ya, diklaim ada teknologi foam ya kan di bagian leathernya, makanya dia agak sedikit tebal nih. Kerasanya tebal, tapi nggak buat dia jadi kayak berat banget juga enggak gitu. Menurut gue ini masih oke lah beratnya ya. Dan desainnya cukup menarik ya, lidah terpisah, logo orange gitu ya, black orange, black is new orange, orange is new black gitu ya. Dengan logonya yang cukup beda ya, kalau yang ini kayak di print, kalau yang ini dia agak di emboss sedikit logonya, tetap kiri dan kanan di kedua sepatu. Dan ya klaimnya tadi ada teknologi foam yang bisa apa ya, untuk membantu shooting lo gitu ya. Walaupun kalau lo buat talinya miring kayaknya lebih keren nih. Nah terus dari sisi outsole-nya ya, kalau lihat bacanya speed frame sih ini ya outsole-nya brand Jerman ya. Dan ya modelnya sih FGAG biasanya yang kayak gini di claimnya kalau modelnya Jerman, walaupun menurut gue ini agak cukup agresif, tapi harusnya sih nggak masalah karena akan gue pakai di lapangan rumput guys. Jadi feeling gue outsole-nya ini juga memegang peranan yang cukup signifikan untuk berat sepatu ini, karena kalau outsole-nya agak lebih ringan sedikit, ini pasti akan lebih ringan sedikit. Overall sih menurut gua ya, dengan model yang ditawarkan ya cukup unik ya. Setelah gua lihat beneran dipegang itu cukup unik dua-duanya modelnya, dengan harganya, dengan apa ya, dengan model yang cukup unik, beratnya juga tadi udah lu tahu dua-duanya berapa. Menurut gua cukup layak untuk dicoba gitu ya, tapi nanti sabar. Gua akan coba dulu satu-satu di game yang terpisah, game yang sama tapi karena ya babaknya kan beda-beda, jadi gue bisa pakai ini dan ini gitu ya kan. Nanti akan gua review dan playtest juga kira-kira nih dengan harga yang ini mungkin lebih mahal sekitar 100 ribuan ya daripada yang ini ya, karena ini kulit kanguru, ini kulit sapi, tapi kulit sapinya juga cuman di bagian ini. Nanti akan gua review jujur ya, kira-kira mana nih yang lebih enak. Feeling gue sih sama-sama enak ya, tapi kalau lihat dari shape-nya ini kayaknya lebih lebar sedikit daripada ini gitu ya. Mungkin secara nyaman di kaki gue ya, mungkin ini bisa lebih nyaman. Gue pakai Kawasaki Ultra Sox yang elite, lebih enak gitu ya. Kalau ini mungkin gue pakai Kawasaki yang cenderung tipis aja gitu ya, biar aman. Tapi lihat sih lah, nanti akan gue coba gue pakai kira-kira gimana. Tapi kesan pertama gue suka dengan desainnya, cukup unik, timpah-timpahan ya kan. Dan ya menarik aja gitu ya. Segitu sih menurut gua first impression gua untuk sepatu ini. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, lu boleh share, lu boleh komen, kita diskusi di kolom komentar. Ini adalah video pertama yang gue buat setelah views Golden Boots channel gue mencapai 1 juta guys. Jadi terima kasih banget buat dukungan lo. Pertama kali gue buat channel ini, cita-cita gue nggak muluk-muluk, bisa bertahan aja gue konsisten nge-review, bisa sampai 1 juta view, gue udah bahagia. Dan akhirnya gue sampai di titik itu, gue ngerasa gue bahagia gitu loh, karena ya gue yakin gak banyak lah yang bisa konsisten seperti Golden Boots gitu ya. At least di tahun gue yang keempat ini, umur gue hampir 4 tahun nih, sejak gue posting pertama kali video gue masih lumayan stabil lah gitu, belum pernah yang vakum lama-lama banget gitu ya. Dari review dan playtest, dari ya apapun konten yang gue sajikan lah gitu ya, mainly ya review dan unboxing ya kan. Jadi gue cukup ya berterima kasih lah buat lo semua gitu ya, karena tanpa dukungan lo subscriber, viewer ya kan, ya gue belum tentu akan terus meneruskan konten gue ya kan. Kalau nggak ada yang nonton satu video, view-nya 200, 300 ya capek juga ya kan lama-lama. Tapi terima kasih guys karena lo udah terus nonton gue. Oke, kalau pada akhirnya lo subscribe setelah lama lo nggak subscribe tapi nonton video ini lo jadi wah gara-gara Logan nih gue subscribe. Terima kasih banget guys support lo buat gue.
Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.